Iya mungkin yang katanya itu apa? Self reward. Nah, Ya, ini orang paling salah. Dia mengatakan itu self reward supaya buat senang. Nongkrong, Ya. oke, bisa foto-foto makanan, Ya. belanja, apapun Ya. itu lu belanja. Berapa lama senangnya? Sebentar aja lah itu ya. Sebentar aja, oke. Tapi kalau di rekening kita nampak duitnya bertambah terus, berapa lama senangnya? Kalau dibilang bertambah terus nih, Nah, ya senangnya ya seterusnya seneng. Kalau di ATM tuh kan maksudnya yang uang kita simpan tuh bertambah terus tuh kan. Ya seneng lah kalau Seneng niatnya kan. kan senang kan? Senang. Ya udah. Itu yang dimaksud membayar diri sendiri di awal. Apa cerita, Le? Malam-malam nongol rumah. Nggak ada. Dari kemarin kan lihat kontenmu itu, ya kan. Ngomongnya mendahulukan. Maksudnya apa itu, Bang? Oh, yang kemarin sering ku bahas ya. Gini, kau yang sering kau lakukan di gajimu, pas setelah kau gajian, itu gimana? Kalau setelah gajian, biasa kalau gajiannya kan, kalau sekarang nih ya, Nah, kalau kulihat itu hanya lewat. oke. Jadi udah ada pos-posnya. Yang pertama untuk bayar ini, yang kedua bayar itu, yang ketiga bayar ini, keempat bayar ini, kelima bayar ini. Jadi setiap bulan itu ya gaji itu cuman hanya lewat aja. Oke, habis-habis gitu aja lah ya. Habis segitu aja. Sama kebutuhan ya. Iya. Nah, tapi kebutuhan itu bisa dipres nggak? Sebenarnya kalau dibilang kebutuhan bisa dipres tuh bisa. Oke, Cuman ya balik lagi. habis. Kan? Habis. Coba gini, kenapa kita mendahulukan? Sebenarnya uang itu mau berapapun kita pegang, itu pasti habis. Ya. Contoh nih, aku pegang 1 juta, seminggu habis. Aku pegang 500.000, itu juga seminggu habis. Sama-sama seminggu kan? Iya. Habisnya berbeda angkanya. Ya kenapa nggak 500.000 tadi kita simpan? Nah itu. Nah itu tadi caranya. Itu bilang mendahulukan. Kau gajian nih, terima. Udah, 500.000 tadi langsung kau simpan. Itu contohnya 500.000 ya, contoh tadi 500.000 atau berapapun lah. Lebih banyak lebih baik lah. Langsung kau simpan. Nah sisanya yang tadi baru pakai kebutuhan yang lain gini banyak macamnya. Tapi ya tetap masih belum bisa, Bang. Alasannya nggak bisa kenapa? Ya karena kebutuhan itu. Contohnya ini dulu nih. Ya mungkin entah karena mungkin sekarang biaya bahan pokok naik apa segala macam kan, atau kebutuhan jadi bertambah. Kalau dulu kan dengan gaji sekian itu bisa. Nah sekarang itu setelah gajian yang sekarang ini tetap ya segitu juga kebutuhannya gitu. Gaji naik nggak? Naik. Ya udah kan sama. Tapi kebutuhan kenapa nggak kayak dulu gitu. Nah sekarang udah gajinya sekian. Nah tapi kenapa harus ada kebutuhan yang benar-benar kalau dibilang itu ya yang utama juga. Maksudnya memang sih ada beberapa kebutuhan itu kayak ya yang premier, sekunder kan. Tapi kok menurut aku semua itu kayaknya utama semua, nggak ada yang premier, yang sekunder. Oke, dia begini. Kita bilang kebutuhan naik, gaji naik. Kau anak 3, aku anak 3. Ya. Kebutuhan tiap tahun pasti naik. Nah, penghasilan kok naik nggak? Naik. Nah, sekarang yang naik itu kebutuhan apa keinginan? Dibilang
Keinginan lah mungkin ya kan. Nah, keinginan mungkin ini kan beda-beda. Iya. Jadi kalau keinginan naik, ya keinginannya dulu kita tahan. Jadi gini, mungkin maksud kau gini. Kemarin ada kawanku juga nanya, Bang, mana mungkin bisa? Cicilan banyak mau dibayar, ini banyak mau dibayar. Itu aja nggak cukup. Kau bilang harus mendahulukan, kayak mana cara mendahulukannya? Iya. Nah, kalau udah terlanjur cicilan, itu mungkin beda cerita. Tapi, usahakan itu tetap harus ada kita simpan di depan. Berapapun itu, entah 200.000, entah 300.000, simpan di depan. Kenapa? Kita yang bekerja. Kalau kita kerja, kita kan dibayar nih. Dibayar dengan gaji. Kita terima gaji senang kan? Setelah gaji kita tadi pergi untuk membayar yang cicilan yang lainnya, kita masih senang nggak? Enggak lah. Udah nggak senang kan? Udah nggak senang. Nah, terus Habis gimana gitu. cara buat senang? Iya mungkin yang katanya itu apa? Self reward. Nah, Ya, ini orang paling salah. Dia mengatakan itu self reward supaya buat senang. Nongkrong, Ya. oke, bisa foto-foto makanan, Ya. belanja, apapun Ya. itu lu belanja. Berapa lama senangnya? Sebentar aja lah itu ya. Sebentar aja, oke. Tapi kalau di rekening kita nampak duitnya bertambah terus, berapa lama senangnya? Kalau dibilang bertambah terus nih, Nah, ya senangnya ya seterusnya seneng. Kalau di ATM tuh kan maksudnya yang uang kita simpan itu bertambah terus tuh kan. Ya seneng lah kalau niat. Kalau Seneng niatnya kan. kan senang kan? Senang. Ya udah. Itu yang dimaksud membayar diri sendiri di awal. Contohnya kayak apa itu? Contohnya, oke, kita gajian tadi nih, Hah. udah sisihkan langsung. Masuk ke tabungan. Tabungan A, tabungan B, terserah. Tapi kemarin ada lagi yang nanya gini, Bang, ditaruh tabungan nanti dipakai lagi lah. Sekarang kan tinggal pakai. Itu. Itu yang kau khawatirkan. Heeh. Apa? Gatel tangan. Gatal tangan. Dah. Kalau aku saranin, orang biasanya taruh cash disimpan di mana? Satu. Yang kedua, tabungan itu buat nggak ada ATM-nya, buat nggak ada m-bankingnya. Dua nih ya. Biasa orang sering pakai ini, yang nomor 2. Taruh di tabungan, tapi tidak ada m-banking, nggak ada ATM. Ketika nggak bisa dipakai nih, kecuali dia harus ke bank. Ya. Ke bank pasti malas kan? Ya. Kecuali kepepet. Ya. Tapi tetap gatal. Ya, tetap gatel. Tetap gatal. Karena kita mindset kita udah, kita punya uang. Wah, itu mindsetnya kan? Udah lah kita pakailah dulu, kita ambil lah. Apa mau bagaimanapun kita harus ke bank, kita ambil uang itu. Oke. Karena kepepet kan. Kau pakai handphone bagus nggak? Lumayan. Lumayan. Ada aplikasi m-banking nggak? Ada. Kenapa nggak diperiksa di sana? Itu ada namanya reksadana. Oke. Oke. Reksadana itu salah satu instrumen investasi. Tapi untuk mengamankan ini, kita cari yang minim risiko. Itu biasanya yang minim risiko itu adalah reksadana pasar uang. Itu jarang turun, rata-rata naik. Walaupun dia nggak banyak, dia tapi naik. Nah, itu kita tetap membeli. Kita bisa beli 100.000, tapi semua reksadana itu kita periksa dulu. Ada yang biaya belinya sekian persen, ada yang biaya jual sekian persen. Cari yang 0%. Cari yang 0. Cari yang 0%, kan tidak berbiaya. Dimulai berapa? Contohnya mulai dari 100.000, kan bisa, kecil. Bisa. Ya, setiap ada duit, coba masukkan ke sana. Iya. Itu kita membeli ya, Aha. bukan menabung, membeli reksadana. Tapi duitnya kan nambah. Kita bilang imbal hasilnya 5% sampai 6% per tahun. Masa? Iya. 5% sampai 6% per tahun. Nggak banyak. Nggak ada yang cepat kaya. Yang cepat kaya tuh ternak tuyul lah. itu kalau Masih zaman sekarang iya. tuyul. Iya.
Kan banyak anak-anak sekarang maunya cepat kaya, nanti ikut trading ini, bukan cepat kaya, jadi cepat miskin jadinya. Tapi kok trading tuh kayaknya nggak masuk sama aku, Bang. Ya, kalau udah masuk kita nggak usah bahas. Oke. Makanya kita bahas ini. Kau beli reksadana rutin tiap bulan. Maksudnya yang rutin tiap bulan tuh, kadang kan aku baru ngecek nih kemarin kan, aku scroll lah kan biasa kan. Di Medsos segala macem kan, ya dari ada beberapa masukan orang kan, udah masukin reksadana aja, reksadana sebenarnya udah lama juga aku tahu reksadana, cuman coba aja lah sekian, udah diemin aja. Jadi nggak pernah aku liatin segala macem kan. Nah, kita balik cerita tadi lagi, yang namanya membayar diri sendiri, kita melihat uang kita bertumbuh, kita pasti senang. Oke. Ini bersangkutan semuanya. Kita bayar diri kita sendiri dulu. Kita taruh, kita beli reksadana setiap gajian. Ya. 200.000. Kan dia ada auto debit, ya kan? Oke, itu salah satunya auto debit. Nah, aku baru coba semalam. Ya, auto debit, buat auto debit terus. Yeah. Jadi kita nggak udah duit kita masuk, dia langsung tarik. Yeah. Oke, itu kan punya proses 1 sampai 3 hari kerja. Termasuk kita menjualnya 1 sampai 3 hari kerja. Oke, situ paham ya? Nah, tiap bulan diisi. Kita bisa lihat pertumbuhannya. Pasti ada nanti itu. Keuntungan berapa, rugi berapa. Kita nggak harap rugi lah ya, tapi semuanya tetap ada risikonya. Tapi biasanya kalau reksadana pasar uang, dia biasanya naik terus. Aku udah bilang tadi kan paling sekitar 5% setahun. Tapi kalau tiap bulan diisi, kan lumayan. Iya juga. Cuman kemarin aku sempat ngecek kan cuman 1,6% gitu, Bang, hijaunya. Tapi sempat kemarin turun merah. Makanya dibaca. Kita baca laporannya, contoh kinerjanya tahun lalu berapa. Jadi kita melihat dari situ. 1 tahun tuh kinerja berapa. Biasa tuh ada laporannya, kerja tahun lalu tuh sekian persen. Bukan kerja yang kemarin turun, enggak. Kalau zaman sekarang mungkin saham, pendapatan tetap, obligasi, indeks mungkin kita tuh turun karena geopolitik ya. Tapi kalau pasar uang itu tidak turun. Tidak turun. Karena mata uang itu kan akan naik terus. Berarti maksudnya yang kinerja selama setahun itu berarti benar. Misalnya aku cek 6,7 ada sampai 6,an. Ada. Tergantung siapa manajer investasinya. Kita kan bisa pilih. Makanya dibaca satu-satu programnya gitu. Nah, itu kan selesai tadi. Selesai nih tiap bulan. Kita lihat di sana. Kita kalau butuh duit, itu akan sayang kita pakai. Pertama kita harus menjual. Menjual itu kan sayang. Tadi reksadana itu kan membeli. Ini kan kita menjual dan berproses. 3 hari lagi ya kan? Nah, kecuali dalam butuh darurat dan lain-lain baru bisa kita jual. Tapi 3 hari? Ya 3 hari kan. Jadi kalau untuk kebutuhan yang katanya self reward lah, mungkin kita sayang pakai itu. Karena ada lihat kebutuhannya, bukan kebutuhannya, apanya naik. Uang kita tadi naik, contoh 1 juta. Tahu udah 1.020.000, kan naik. Jiwa mana yang nggak senang? Kalau self reward tadi itu dibayar ego. Kalau yang ini itu dibayar jiwa. Nah, nyangkutnya ke sini. Orang bilang gini, gaji aku aja nggak cukup, bang, cicilanku banyak. Gimana aku harus membayar di depan? Membeli itu di depan? Pasti banyak bilang itu kan. Kenapa? Udah nggak cukup. Itulah, salah itu kita nggak usah bahas lah. Kenapa dia salah? Tapi kenapa dia tetap harus membayar di depan? Dia kalau melihatnya duit dia bertumbuh, jiwa semangatnya tumbuh lagi. Orang kalau udah terima gaji, dia tahu nih gaji dia udah nggak cukup nih untuk bulan ini. Semangat hidupnya udah nggak ada. Jadinya malas. Kita pernah merasakan itu, Le. Kita pernah. Semangat hidup udah aduh lah, ngapain aku gajian, capek-capek gajian. Habis juga itu jadinya. Itu jadinya ya kan. Nah, coba tadi yang tadi bertumbuh. Kita berpikir, lumayan ini. Ujung-ujungnya apa kita? Semangat kerja, cari kerja tambahan, atau apapun lah.
Kerja tambahan kan banyak, nggak usah bilang lah kerja tambahan apa. Itu kembali lagi ke semangat masing-masing. Itu gunanya mendahulukan. Kayak mana pun caranya. Kalau aku dulu, silakan mau. Utangku banyak, cicilanku banyak, aku tetap store itu di depan dulu. Aku senang melihat, aku untung Sekarang sekian. ya? Sekarang ya. Memang nggak instan lah, pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mana ada yang instan? Buat Indomie lah, nanti malam kita buat Indomie. Buat makan, baru instan. Baru instan. Pokoknya nggak ada yang instan. Makanya dibilang, itu guna membayar di depan. Tapi kalau masih ada kata, tapi bang, cuman bang, tapi bang. Itu udah nggak ada semangat hidupnya. Berarti hilangkanlah dulu itu tapi kan, Nggak ada. itu kan. Kau kan udah jawab tadi. Apa jawaban gue tadi? Ada auto debit, ya udah. Kau tahu tanggal gajian gue berapa? Contoh gue tanggal gajian tanggal 28. Kau buat auto debit tanggal 29. Ya. Nggak, gue buat tanggal 1. Ya terserah lah. Yang penting jangan Awal bulan. tanggal 1 kau buat, tanggal 30 duit kau habis, kan enggak? Jadi zaman kan udah ada pos-posnya kan. Nah sekarang yang terbaru lagi itu aku masukin reksadana sekarang. Iya. Itu nggak pos, itu memang untuk membayar diri kau di depan. Udah selesai. Kalau dulu kan, iya sebenarnya sih emas juga bagus juga kan bang. Cuman kan apa ya? Karena di Medan ini kan, kami pemain baru gitu, jadi agak masih masih takut lah untuk beli emas itu. Makanya Emas kau ada kan? ada. Ya udah cukup. Kalau bagi aku, disclaimer ya, ini bagi aku pribadi ya, emas itu hanya untuk menjaga aset. Istilahnya dia polisinya, supaya aset uang-uang kita tadi yang lainnya itu terjaga, dia menjaga. Udah cukup secukupnya. Apalagi sekarang harga emas lagi nggak karuan-karuan. Iya. Ngapain? Berarti mending kalau dibilang apa? Misalnya ada 3 poin nih, lebih bagus mana, reksadana, emas, atau properti? Kamu ngapain dulu nih? Titik awal kan? Kita kan cerita titik awal nih. Ya investasi lah. Nah, itu nanti. Kita bicara dulu membiasakan diri dulu, membayar diri di depan. Yang lainnya nanti. Nanti aja ya kan. Yang lain itu nanti. Karena kalau properti nggak mungkin sedikit ya kan. Wah, properti itu ceritanya kalau kita mau punya properti di daerah real estate, apartemen yang bisa kita sewakan, nah itu baru cara investasi. Kalau emas, kalau secara aku pribadi hanya untuk menjaga aset. Sudah, nggak lebih dari itu. Tapi kalau udah melakukan reksadana tadi di awal, udah cukup, udah. Itu aja lakukan terus, sampai setahun. Sampai nanti kau punya duit, udah lumayan, mau ngambil risiko lebih tinggi, silakan. Pindah lagi yang Pindah lagi ke risiko yang lain. Cuman nggak boleh dihabiskan yang tadi. Kok bisa aja, kok dapat insentif. Insentif kok nggak ada gunanya. Daripada aku belanja-belanja, bom aja ke reksadana tadi. Bom aja, dapat insentif lagi, bom aja. Yang penting biaya hidup kau nggak kurang, aset kau ada. Itu buat kau semangat. Bukan lemes aja. Malas kerja bang, kenapa malas? Gajian nanti habis juga. Itu kebanyakan orang. Oke? Bisa kan? Nah, itu yang penting. Oke, udah bisa lah kita buat yang instan tadi, Indomie. boleh lah. Yuk.